Cek, apakah suaranya jelas? Bisa. Jelas Pak Ketua. Oke. Suara saya cukup jelas ya. Ada yang keluar. Keluar. Siapa Dewi yang keluar. Siapa? Dewi mana? Dewi urus. Tadi kan ada. Ini ada masih. Sebentar saya speaker. Ini bucin banget. Udah mau Cek. Nah, sip. Baik Bapak Ibu teman-teman, kita mulai COP malam hari ini. Kita cek lagi gambar suara jelas ya. Oke, jelas dari Bu Eli, Sulasri, Bu Dewi jelas. Oke, sip. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini bisa ketemu lewat online, di mana malam hari ini saya akan menjelaskan tentang COP, yaitu Coway Opportunity Presentation. Jadi Bapak Ibu teman-teman masih boleh ngundang siapapun, atau Bapak Ibu teman-teman pengen belajar sendiri pun gak apa-apa. Minimal bisa silaturahmi lewat online, dan yang kedua minimal jadi bisa jauh lebih bisa belajar ya. Belajar kenapa? Karena ini bisnis teman-teman, dan teman-teman menaikkan kapasitasnya, meluaskan wadah rezekinya. Insya Allah pada saat nanti bisa presentasi, punya grup, mudah-mudahan bisa mandiri insya Allah ke depannya. Baik Bapak Ibu teman-teman, sebelum kita mulai acara malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara malam ini lancar dan Allah berkahi sebagai thalabul ilmi buat kita semua dan dinilai sebagai ibadah. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik Bapak Ibu teman-teman, siapa yang malam hari ini ikutan Zoom ini bersama dengan pasangan, boleh, atau anak ya, bisa chat di bisa tulis di kolom chat. Saya jauh-jauhan Pak. Kenapa saya tanyakan bersama pasangan? Karena biar satu frekuensi ya, biar satu tujuan lah ya, atau persepsinya sama tentang poin ini, sehingga vibrasinya jauh lebih optimal ya bisnisnya. Oke, bisa pasangan, bisa dengan anak ya. Jadi teman-teman boleh ngundang siapapun ya, saudara, teman, tetangga dan lain-lain. Siapa? Oke, saya share screen. yang tidak kuliah. Screen dulu. Oke. Ikut Zoom. Ini satu grup ya Bu Dance, Bu Dede. Proses dia ini sinyal ya. Sinyal dia. Ya. Yang rezeki nggak tahu ya. Ini terima kasih pada Coach Awin nih yang sudah memfasilitasi Zoom ya. Pasti Coach. Oke. Sip. Boleh ketik di kolom chat apakah gambarnya terlihat jelas di Bapak Ibu teman-teman semua. Saya ketik di kolom chat apakah gambarnya jelas. Oke, Bu Sulasri jelas. Oke, Bu Dewi jelas. Oke. Ya.
Alhamdulillah jelas, siap. Oke, makasih. Sip, Bu Retno jelas, sip. Oke, Bapak Ibu teman-teman, COP itu bukan polisi ya, tapi Coe Opportunity Presentation, di mana yaitu sebuah presentasi peluang Coe ya. Nah, jadi ini peluang bisnis tanpa modal, mengubah pengeluaran menjadi pendapatan. Nah, mungkin ada Bapak Ibu teman-teman yang baru pertama kali hadir. Perkenalkan, nama saya Rian Subakti sebagai health planner profesional yang akan mendampingi teman-teman Bapak Ibu 1 jam ke depan. Sudah siap ya? Boleh siapin kopi, teh, dan lain-lain, silahkan. Cemilan ya, biar nggak bosan ya, dan nggak ngantuk juga, insya Allah. Oke, sebelum saya mempresentasikan tentang Coe, saya ingin tahu dulu nih teman-teman ya, apa harapan Bapak Ibu teman-teman mengikuti acara malam hari ini? Boleh ketik di kolom chat, boleh sharing, silahkan. Apa sih harapannya ya? Harapannya apa nih ya? Malam-malam Bapak Ibu harusnya mungkin istirahat, atau yang mau jaga booth besok siap-siap juga ya. Kok mau belajar ya malam hari ini? Boleh ketik di kolom chat. Pelatih itu gimana sih, coach ya? Coach. Hah? Coach Oke, mana? Coach. biar bisa presentasi ke calon Pak. Oke, Bu Selastri. Ini ya. Sip. Ada lagi? Apa lagi nih? Ya, harapannya apa nih? Pemahamannya pengen seperti coach ya. Oke, makasih Pak Jaja. Siapa lagi nih? Ya. Harapannya apa nih? Tujuannya apa? Saya tanya di depan. Tujuannya biar apa yang saya sampaikan sesuai dengan yang Bapak Ibu teman-teman inginkan ya. Oke. Apa lagi nih? Bu Eli, untuk bisa mendapatkan manfaat dan berbagi ke sesama dan dapat rezeki melalui Coe. Amin, amin ya. Jadi kita saling mengaminkan nih. Bu Jayani, harapannya biar paham dan bisa closing, selalu sukses berkah di Coe. Amin. Oke, harapannya ya. Sip. Iya Bapak Ibu teman-teman. Jadi kita perlu belajar ya. Saya pun sama Bapak Ibu teman-teman, saya mulai di bisnis Coe ini di bulan September. Jadi saya langsung belajar. Saya belajar, kenapa perlu belajar? Karena kita harus menaikkan ibaratnya kapasitas rezeki kita ya. Yang tadinya baru masuk mungkin masih gayung gitu ya, naik ya, belajar COP akhirnya jadi ember gitu ya rezekinya. Nah, nanti belajar lagi ya, bahkan dari flash team, Masya Allah ya, itu ada tiap Sabtu tuh ada training tentang positioning, product knowledge, ada juga CCP ya, ada lagi handling objection. Jadi banyak sekali ilmu yang di-sharingkan, itu jadi rezekinya jadi kayak kolam gitu kan. Nah, kenapa? Karena ya hujan itu kan sama ya, rezeki dari Allah kan sama lah, sama-sama hujan. Yang beda apanya? Wadahnya. Ada yang naung pakai nampung pakai gayung, ada yang pakai ember, ada yang pakai baskom, ada yang pakai kolam renang gitu ya. Masya Allah ya. Jadi rezeki kita itu tergantung dengan kapasitas diri kita ya. Nah, kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena insya Allah pada saat Bapak Ibu teman-teman bisa paham ya, jadi nanti menjelaskan ke siapapun jauh lebih gampang closing ya. Siapa di antara Bapak Ibu teman-teman yang pingin gampang closing ya? Ya bisa ketik di kolom komentar ya. Saya yang pengen gampang closing. Pengen gampang ya. Yang penting panjang ya. Ada terus. Oke. Ya enggak? Ya, hari ini saya nggak jaga booth, saya presentasi, dan itu insya Allah hari Selasa mau pasang 2 atau 3 ya. Itu ya bukan dibilang mudah juga enggak, tapi emang jam terbang ya. Aduh teman-teman, jam terbang sekali lagi. Dan di booth itu saya sebenarnya pingin membantu teman-teman gitu ya. Jadi saya itu cukup banyak booth ya, sebenarnya bukan buat saya sih sebenarnya, tapi saya pengen teman-teman dapat komisi gitu ya. Nah, saya pengen Bapak Ibu teman-teman dapat komisi. Jadi saya bahagia
Ya contohnya lihat Bu Hilda dapat sekitar 12 jutaan pun saya senang, bahagia gitu ya. Mudah-mudahan yang malam hari ini hadir ya, saya doakan bisa gampang closing ya. Ada Bu Dewi, Bu Retno, Bu Jayani, Bu Eli dan teman-teman lainnya ya. Nah di booth itu ya, saya itu udah closing bareng istri ya, itu total ada 2 wow ya, dan empat satuan kita bawa ya. ke booth kan belum tentu Kebayang ya. Jadi ini kan mau bulan Ramadan Bapak Ibu teman-teman ya. kan Jadi ayo gitu ya. Jangan sampai pas waktu Ramadan mikirin uang gitu. Mikirin uang, akhirnya apa? Akhirnya ibadahnya jadi nggak optimal gitu kan. Mau mudik lah, mau sedekah lah, mau bagi-bagi takjil gitu kan. Nah jadi ayo dikebut sekarang. Nah masih ada waktu ya, besok terakhir pendaftaran atau key-in tanggal 27 Januari jam 23.59. Nah itu terakhir key-in ya. Nah di Januari mudah-mudahan bisa terinstall sampai maksimal tanggal 31 Januari untuk komisi sampai dikasih tanggal 20 Februari insya Allah. Nah kita yang penting Bapak Ibu, kita jualan malam hari ini kita sama-sama belajar. Tanggal 27, 23, ya saya pun sama-sama belajar untuk bagaimana bisa optimal dalam menyampaikan presentasi ya. Oke. Harapannya mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ridhoi ya. Baik Bapak Ibu teman-teman, sejatinya bisnis koi ini hanya mengalihkan anggaran. Nah ini clue yang paling penting Bapak Ibu teman-teman, hanya mengalihkan anggaran. Artinya apa? Artinya anggarannya udah ada kan gitu ya. Jadi hanya mengalihkan anggaran air kemasan atau air galon ke paket ini bukan paket langganan ya, paket bulanan ya. Kalau paket bulanan ya. Air minum dari koi ya. Tidak, jadi bukan langganan, bukan cicilan ya, perlu teman-teman pahami bahwa kita adalah paket bulanan, paket bayar bulanan dari koi. Kenapa? Karena paket bulanannya itu ada pilihan 36 bulan, 60 bulan, 72 bulan, dan 84 bulan. Nah, jadi ini anggarannya sudah ada, dan artinya apa? Ini bukan anggaran baru Bapak Ibu teman-teman, hanya mengalihkan saja. Nah, menariknya Bapak Ibu teman-teman, produk koi ini sudah dapat sertifikat halal ya, sertifikat halal ya dari Malaysia, Jakim Malaysia, MUI, jadi luar biasa ya. Sebuah filterisasi yang dapat sertifikat halal itu nggak mudah, dan satu-satunya di Indonesia Bapak Ibu, silakan cek ya. Insya Allah, tabarakallah. Jadi ini suatu kebanggaan ya. Jadi sertifikat halal, terus juga sudah dapat sertifikat water quality gold ya, itu emas, artinya itu yang terbaik. Kemudian juga ada TUF, nah institusi penguji ROS resmi pertama yang tersertifikasi. TUF itu untuk material Bapak Ibu. Kemudian saya dari teknik jadi sedikit paham jujur ya. TUF itu untuk material, jadi materialnya ini bahkan lebih TUF ini sertifikatnya lebih tinggi daripada mohon maaf ya, apa ya, dari ya BPOM untuk material. Jadi materialnya ini udah upgrade semua ya. Kemudian ACCA sertifikasi keselamatan listrik, jadi listriknya itu udah stabil standar internasional. Kemudian di bawah ada FDA ini Food and Drug Association, jadi dia ya semacam kayak BPOM lah, jadi sertifikatnya tapi internasional ya. Nah ini luar biasa, suatu produk yang sudah dapat sertifikat banyak secara internasional itu otomatis produknya kira-kira berkualitas ya, pasti berkualitas kan gitu ya. Nah dan luar biasanya Bapak Ibu teman-teman, produk kita ini sudah menjangkau 5 benua ya, sudah menjangkau 5 benua di dunia dan melayani lebih dari 40 negara. Nah insya Allah Bapak Ibu teman-teman, ini suatu produk yang sangat luar biasa, dan dari Korea Selatan ini sudah ada di sana sejak 30 tahun yang lalu. Nah ini sejarahnya Bapak Ibu teman-teman, sejarah koi. Jadi tahun 89 ya, masuk ke Indonesia tahun 2019 ya. Jadi masih sangat baru, ibarat bayi ini baru 5 tahun. Nah 5 tahun itu baru balita ya, jadi masih lucu-lucunya gitu ya. Nah untuk air minumnya, untuk water purifiernya itu baru 2 tahun. 2 tahun kan kalau bayi belum bisa jalan ya. Jadi luar biasa, ini sangat-sangat baru. Jadi kalau di Malaysia itu udah 18 tahun, di Indonesia baru
2 tahun untuk water purifier. Artinya apa? Peluangnya sangat besar Bapak Ibu teman-teman. Kenapa? Karena ini baru 5 kota. Bayangin ya, Indonesia berapa provinsi? Ya, ini baru 5 kota yang tercover maintenance-nya. Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan. Nah, lainnya itu bisa tapi untuk air purifier. Nah, ini bisa. Kalau kita lihat ini kok baru 5 sih, Pak? Nah, justru itu baru 5. Ini kesempatan besar, ya. Mumpung baru 5 Bapak Ibu teman-teman. Ayo kita mulai bareng-bareng bisnis kue yang tanpa modal, dapat kaos nih, saya pakai nih, dapat ID card, dapat lanyard ya, dapat pulpen, jadi luar biasa. Dan dapat pendampingan Bapak Ibu. Di bisnis mana Bapak Ibu didampingin, ditemenin sampai closing gitu ya. Masya Allah ya, ini cuma ada di kue sih. Jadi besok Bapak Ibu yang hadir di booth, mudah-mudahan Allah mudahkan closingnya. Nah, permasalahan di Indonesia pada umumnya, terutama di Jabodetabek, itu kesulitan mencari air bersih. Ya, bahkan polusi air akibatkan 1.000 kematian bayi per harinya. Detik News Maret 2023. Dan bahkan Bapak Ibu ada kandungan mineral berbahaya pada AMDK, air mineral dalam kemasan, yang untuk jangka panjang itu nggak baik untuk kesehatan. Dan ternyata BPA Bapak Ibu ditemukan di dalam air galon. Nah nih ya, BPA itu bisphenol A. Jadi material yang bikin galon itu keras ya. Nah makanya teman-teman Bapak Ibu perhatikan galon Aqua sekarang udah agak lunak ya, kayak mineral. Kenapa? Karena BPA-nya udah nggak ada. Tapi masalahnya delivery-nya ya. Kenapa? Karena delivery-nya itu, pengirimannya itu ya kayak gitu ya, kena matahari ya, kena debu ya, di tol juga ya kena panas yang nggak tahu berapa derajat, bahkan penyimpanan juga nggak tahu udah berapa lama, bahkan kasus terkini ada aqua palsu kan gitu. Jadi masalah-masalah dunia pergaulan ini bisa menyebabkan tadi Bapak Ibu, airnya enggak higienis, ya bisa menyebabkan muntah, mual, diare, bahkan untuk jangka panjang menyebabkan kolesterol darah yang tinggi dan gula darah rendah sebagai efek sampingnya. Nah ini agak sedikit ngeri. Kenapa? Karena di luar negeri Bapak Ibu itu galon tuh udah jarang, udah hampir nggak ada malah di negara maju. Bahkan kalau saya ke Malaysia, ke Singapura ya, negara tetangga pun udah jarang saya lihat ya. Nah, Masya Allah, jadi Bapak Ibu ini sebuah peluang ya, sebuah peluang untuk kita semua. Nah, karena produk koi itu dispenser tanpa galon ya, kapan terakhir Bapak Ibu teman-teman bersihkan dispenser? Ayo ngaku nih ibu-ibu nih ya. Oke. Kok slide-nya nggak terlihat? Pak Untung Waluyo, apakah slide-nya nggak terlihat? Coba yang lainnya, apakah slide saya memang nggak terlihat apa gimana? Boleh ketik di kolom chat. Nggak kelihatan Pak. Yang ini parah malah nggak bisa. Oh gini ya. Terlihat jelas Pak. Oh berarti ini ya, Pak Untung Waluyo berarti yang ini, coba dipakai laptop atau handphone lain. Oke. Makasih Bu Dewi. Jadi bagian dispenser kita kan jarang bersihin ya, apalagi bagian dalam Bapak Ibu. Paling bagian luarnya doang, dilap-lap gitu kan. Nah dalamnya itu kan lama-lama berjamur ya, bahkan jadi sarang bakteri. Nah apalagi galon ya, galon itu kan kita nggak bisa kontrol Bapak Ibu teman-teman, apakah galon dari rumah sakit, apa dari orang sakit, apa dari mana kita nggak tahu. Dan peletakan toko di luar ya. Nah ini masalah dunia pergalonan. Oke, next. Nah kita lihat video klip berikut ini. Kalian pernah coba cek belum seberapa kotor dispenser kalian? Apalagi dispenser yang nggak pernah dibersihin. Tuh lihat, air yang kita minum juga bisa jadi kotor karena dispenser yang nggak pernah dibersihin. Jangan sampai deh. Pasti kalian nggak mau kan minum dari dispenser yang kotor kayak gitu? Nah, Koei punya solusinya. Dengan kamu membeli water purifier Koei, kamu sudah mendapatkan perawatan unit rutin setiap 2 bulan sekali tanpa biaya tambahan apapun, guys.
Mulai dengan harga 200 ribuan aja, kamu sudah bisa dapetin water filter canggih berbasis RO, lengkap dengan fungsi pemanas dan pendingin guys. Dengan water purifier ini, kamu juga bisa menghemat biaya untuk membeli galon bulanan, karena kamu nggak perlu lagi beli-beli galon untuk minum. Bukan cuma itu guys, dengan 200 ribuan per bulan, kamu juga udah dapetin free instalasi, free penggantian filter, dan juga free garansi selama 6 tahun loh. Menarik banget kan? Yuk buruan, tunggu apa lagi? Udah waktunya kamu say goodbye sama galon kamu. Kalian pernah... Ya, jadi itu tentang dispenser ya. Jadi gak ada videonya Pak. Oke. Gak terlihat videonya. Oke. Ntar ya. Gak bisa udah. Ya. Emang gak bisa. Ini kan pesan nama Pak. Bentar aja kan pesan nama Pak ini. Oke. Saya sebentar. Oke dulu. Ya. Kalian gimana video nggak ada Pak? Oke. Bentar. Dibuka dari kowe. Itu kowe lagi dibuka. Tadi maksudnya pakai ini. Bisa dikirim. Yang WA di grup dikirim ke sini. Kalau itu ada tulisannya jadi aktif dengan ada alasan begini. Kalau ini sama sekali nggak bisa. Oke, kalau gambar ini apakah jelas? Mana Pak? Oh, ininya ya, sebentar. Ini nanti kirim grupnya. Oke, belum ada gambarnya. Nah, ada. Ini sinyalnya Pak Rian. Nih. Oke. Sinyalnya kali ya Pak Rian ya. Ngaruh ya. Sekarang gimana? Apakah gambarnya kelihatan? Gambar kelihatan tapi mati orang gerak. Gambar kelihatan. Belum ada Ketik di gambar. kolom chat. Apakah gambarnya jelas? Gambarnya separuh doang Pak. Oke. Loading Pak. Oh, sebentar ya. Jelas. Oke. Yang lain gimana? Apakah jelas? Gambarnya separuh doang loading. Oh, masih loading ya. Oke. Ini lagi internetnya lagi keren nih. Internet lagi keren. Oke. Emang kalau Zoom harus kuat. Pak. Yang lain gimana Bapak Ibu teman-teman? Kenapa nggak Google Meet aja? Gambarnya apakah sudah terlihat jelas? Saya ketik di kolom chat. Oh, udah jelas ya? Agak. Ini begini gambarnya. Masih Kamu bisa masuk ke itu kan, walaupun di back nggak keluar kok. Ini wifi saya yang. Ini wifi saya yang lemot apa emang belum ada gambarnya? Oke. Tengahnya hitam. Oke. Tengahnya hitam. Sudah jelas? Gambar ada orang buka laptop video. Oh, gambar ya. Tengahnya hitam kan? Udah jelas ini. Sudah jelas, sip jelas. Oke, sip. Baik Bapak Ibu. Nah, Kalian sekarang kita lihat penjelasan dari Dr. Richard tentang BPA ya.
merek galonnya masih pakai polikarbonat yang dalamnya ada BPA ini, itu sudah bertahun-tahun, Prof. Betul. Saya masih kecil itu produk sudah ada, Prof. Tapi ternyata dalamnya ada BPA-nya. Berarti hampir semua masyarakat Indonesia itu dalam tubuhnya pasti ada cemaran. Iya. Jadi peluang adanya cemaran itu ada. Kami sampaikan pada Badan POM, ini adalah evidence base-nya. Sudah disampaikan dengan Badan POM. Oke, apa yang dilakukan oleh Badan POM setelah menerima riset dari Prof. Jun? Saya rasa kita sudah tidak terbantahkan lagi bahwa BPA itu berimpact pada kesehatan. Demikian, terutama pada anak-anak. Jadi kalau anak lahir, anaknya menjadi hiperaktif, anaknya Perhatiannya menurun gitu ya. autism, atau kecemasan, itu bisa jadi adalah efek samping dari BPA. Kalau dari kajian-kajian kami menunjukkan ke arah sana. Prof, ini bisa jadi skandal besar, sumpah. Iya. Itu bahaya dari BPA ya. Ini dari profesor yang lain. Nah ini kalau ini Prof ini dia karena saya fakultas teknik UI ya, ini dosen metalurgi UI. Jadi beliau ini emang orang pintar. Saya sebenarnya bisa tuntut perusahaan tersebut karena saya punya anak autis, dan bisa jadi anak saya autis, bisa jadi juga karena salah satunya bahan tersebut. Tapi kalau dari sisi bisnis sebenarnya sangat menguntungkan. Kalau pakai polikarbonat, kalau pakai polietil tereftalat atau PET. Oh, kalau pakai PET lebih menguntungkan dari sisi bahan baku kan lebih murah. Oh, sebenarnya lebih murah. Ya. Terus kenapa nggak diganti? Wah, ini sulit jawabannya. Oke, pertanyaan saya kayak gini, Prof. Sesimpel itu. Ada air minum, keran tidak layak untuk diminum. Apakah dengan dimasak menjadi lebih baik atau malah lebih berat? Supaya netral ya. Saya paham banget, Prof. Tapi kan supaya memang harus netral. Tapi kan kita masyarakat ini kan pengen to the point dan pengen langsung ke inti nih, Prof. Prof sendiri minumnya gimana nih, Prof? Supaya kita bisa tiru, Prof. Luar biasa ini. Ini host yang begini. Nah itu masalah BPA ya. Jadi BPA ini cukup yang akhirnya sekelas Aqua pabrik nomor 1 itu mengubah galonnya kan. Ya, seperti kayak le mineral, jadi agak lunak. Tapi masalahnya di mana, di deliverynya tetap kena matahari, kena debu dan lain-lain. Nah, ini konten viral juga dari dokter. Di konten viral Jangan sampai kalian nyesel. Ternyata ini berpotensi menjadi salah satu penyebab anak autis. Masih ramai banget di media soal galon guna ulang yang ternyata mengandung BPA dan bisa menyebabkan autis. Gimana bisa BPA jadi penyebab autis? Menurut penelitian, paparan BPA secara terus-menerus dan terakumulasi, maka akan terjadi risiko sakit kanker hingga autisme pada bayi yang dilahirkan karena BPA adalah endocrine disruptor yang mengganggu hormonal sistem. Pada Journal of Autism and Developmental Disorders antara konsumsi air dari kemasan polikarbonat yang mengandung BPA dan pada perempuan yang terpapar BPA tinggi cenderung memiliki risiko tinggi melahirkan anak dengan sindrom autisme. Dr. Kevin Cahyadi juga menjelaskan bahwa Jadi kandungan BPA yang ada di food container atau di kemasan air ya, nah itu berbahayanya pada saat ada gesekan. Jadi kalau misalnya wadahnya tersebut dia masih mulus ya, tapi dengan proses pemakaian berulang itu kan pasti ada proses pencucian. Nah, proses pencucian itu berpotensi untuk melukai permukaan dari wadah makanan tersebut. dari Komnas Perlindungan Anak pun sudah mengimbauan agar para ibu menghindari air minum dalam galon guna ulang yang berpotensi mengandung BPA bisphenol A. BPA dapat turun di dalam air minum jika galon terpapar panas atau dicuci ulang berkali-kali. Komnas Perlindungan Anak juga mendorong pemerintah untuk melarang langsung penggunaan wadah makanan dan minuman yang mengandung BPA. Karena ini bukan adalah hak kesehatan anak, makanya kita mendorong pemerintah untuk melakukan regulasi pelarangan setiap wadah yang digunakan untuk makanan yang itu ada menggunakan senyawa BPA, bisphenol A ini, sehingga peran negara, peran pemerintah dalam konteks proteksi pada masyarakatnya untuk itu tidak dalam konteks lagi menghadap-hadapkan masyarakatnya dengan IBP. Ayo siapa yang masih pakai galon? Mulai sekarang pilih galon yang lebih sehat ya. Ya, jadi itu galon ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman kita ini jadi solusi. Kenapa? Karena dispenser tanpa galon. Nah itu dari BPA. Apalagi kalau mikroplastik. Nah mikroplastik ini luar biasa Bapak Ibu teman-teman pengaruhnya terhadap kondisi kesehatan kita untuk jangka panjang.
Ya, kita lihat video klip berikut ini. Anda masih bersama kami dan Anda adalah konsumen minum air mineral di dalam kemasan. Ini ada suatu berita yang agak sedikit merisaukan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memberikan tanggapan mereka terkait hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh State University of New York dan organisasi jurnalistik Orbit Media yang menemukan 90% merek air minum kemasan terkenal mengandung partikel plastik halus atau mikroplastik. Seperti yang dilansir dari surat kabar The Guardian, juru bicara WHO mengatakan bahwa walaupun belum ada bukti mengenai dampak mikroplastik terhadap tubuh manusia, namun temuan ini sangat memprihatinkan. Pihak WHO akan meninjau kembali temuan ini dan mengidentifikasi lebih lanjut dampak mikroplastik dalam air minum kemasan lewat penelitian yang lebih menyeluruh. Sejauh ini pihak Orb Media mengumumkan bahwa jenis partikel yang paling umum ditemukan adalah jenis polipropilena yang jenis plastik yang digunakan untuk membuat tutup botol. Partikel ini terkandung dalam botol air kemasan yang dimasarkan di 9 negara termasuk Amerika, Tiongkok, dan juga Indonesia. Ya, jadi itu bahaya dari mikroplastik untuk jangka panjangnya. Nah, ternyata Bapak Ibu teman-teman dampak mikroplastiknya tuh banyak sekali yang pengaruh terhadap kesehatan kita. Pertama, menyebabkan penurunan IQ, menyebabkan paru-paru, penurunan metabolisme sel pada hati. Mikroplastik pada 72 jam menunjukkan perubahan morfologi pada ginjal, ya, yang akhirnya jadi gagal ginjal. Makanya ginjal kita tuh ini menyaring air apa menyaring plastik gitu kan gitu. Nah, memicu gangguan hormon juga pada wanita, ya. Makanya banyak sekali masalah-masalah di ovarium wanita, bahkan menyebabkan peradangan, gangguan saraf, Parkinson, ya. Mikroplastik tersalurkan ke organ melalui darah sehingga memicu peradangan kronis pada tubuh. Jadi luar biasa Bapak Ibu teman-teman dampak mikroplastik pada kesehatan. Dan KOI ini memberikan solusi, ya. Memberikan solusi dengan dispenser tanpa galon. Dan ternyata Bapak Ibu teman-teman hampir 50%, ya, 40,65% rumah tangga di Indonesia membeli air kemasan atau air isi ulang untuk kebutuhan minum utamanya. Siapa yang survei? Nah, ini Badan Pusat Statistik BPS Maret 2023. Nah, semakin di sini makin banyak ya yang depot-depot isi ulang. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Itu sebuah potensi market, ya. Nah, kenapa? Karena tadi semua keluarga pasti punya anggaran air minum. Marketnya sudah ada, bahkan sangat besar, betul ya? Nah, makanya setiap saya jelaskan, biasanya saya tanya, Pak, Bu, berapa sih pengeluaran rutin per bulan air minum? Rata-rata jawabannya itu di antara 100 sampai 500 ribu, betul ya, per bulan. Nah, artinya marketnya sudah ada. Kita hanya berusaha ikhtiar untuk bisa mengalihkan menjadi paket bayar bulanan KOI. Nah, ditambah lagi tadi ya, galon ini, nah tadi saya closing 3 insya Allah ya, nanti Selasa. Itu kenapa? Karena dia udah mulai capek-capek angkat galon. Nah, kenapa? Karena buat suami-suami ini, buat bapak-bapak, beli galon, angkat galon ini jadi drama tersendiri, bener gak? Lagi asik-asik ya, lagi main badminton mungkin atau lagi kerja, galonnya habis, telepon, yang belum angkatnya lagi, apalagi kalau rumahnya 2 lantai, waduh tambah repot lagi. Akhirnya jadi saraf terjepit lah, jadi encok-encok dan lain-lain. Nah, kita lihat video klip berikut ini. Zaman sekarang makin marak nih penggunaan air isi ulang galon, apalagi buat para anak kos. Harganya murah banget coy. Ya udah pasti dibeli ya kan, hitung-hitung hemat. Tapi tahu nggak sih lo, kalau air isi ulang galon itu nggak sehat loh, banyak banget bakteri dan lebih parahnya lagi bisa berakibat fatal buat kesehatan kita. Duh, serem banget nggak sih? Ada 3 faktor nih guys yang harus kalian pada tahu. Yang pertama, sikat buat galon digunain untuk galon yang lain. Akibatnya kumannya pun akan menyebar ke tempat lain jika nggak sering dibersihin atau diganti. Yang kedua, lokasi depot air berada di pinggir jalan. Udah pasti banget ya kan, berpotensi terkena polusi, debu, dan bakteri. Dan yang ketiga, sumber air tidak terjamin dan terpercaya, kebersihan dan kesterilannya. Kalau air
Contohnya bakteri yang bahaya adalah bakteri Salmonella yang bisa mencemari air. Dampaknya pun banyak banget. Dari diare, disentri, gangguan pencernaan, masalah reproduksi, sampai kelainan neurologis. Jika minum air tercemar ini bisa menimbulkan penyakit serius lainnya loh, seperti penyakit tiroid sampai kanker untuk jangka panjangnya. Waduh, serem banget guys. Tapi itu kan semua depot isi air ulang yang bandel ya. Mungkin ada yang benar-benar mematuhi protokol steril isi ulang ya guys. Nah, jadi kita harus pintar-pintar pilih nih kalau masih mau isi ulang galon. Udah tahu kan gimana bahayanya? Jadi gimana nih, kalian masih berani nggak pakai air isi ulang demi menghemat uang? Hemat sih hemat, tapi yakin siap sama bahaya jangka panjangnya nanti. Serem. Iya, jadi itu Bapak Ibu teman-teman ya, seperti silang tuh luar biasa, nggak sterilnya, nggak higienisnya ya. Untuk bersihin galon malah tambah merusak lapisan galon, jadi ada ketombengnya ya. Bahkan Bapak Ibu teman-teman, harusnya depot isi ulang itu harus ada pemeriksaan secara berkala. Nah, pertanyaannya berapa bulan sekali? Berdasarkan Kementerian Kesehatan harusnya 4 bulan sekali Bapak Ibu teman-teman. Itu harus dicek sertifikat baru. Tapi kalau Bapak Ibu teman-teman lihat aja ya. Coba iseng-iseng ke depot isi ulang, itu pasti dijamin sertifikatnya itu udah ada 2 kertas semua gitu ya. Artinya apa? Artinya waduh, itu nggak bagus untuk kesehatan kita ya. Nah, makanya dari KAI itu beli koi banyak sekali untuk stasiun-stasiun LRT, MRT, komuter lain ya. Untuk apa? Untuk bagaimana rakyat Indonesia itu pakainya tumbler ya. Pakai tumbler yang stainless Bapak Ibu, bukan yang plastik. Kalau ada stainless lebih bagus. Yang SUS 304. Nah, kenapa? Karena kalau masuk air itu pun tadi ya, kita dulu masih pakai panci gitu kan. Terus sekarang pakai, dan sekarang kita ke era yang lebih canggih lagi, dispenser tanpa galon ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat quote di bawah nih. Mereka yang jeli melihat kebutuhan pasar di masa depan akan mendapatkan keuntungan besar ya. Siapa yang jeli nih ya, dan Bapak Ibu teman-teman ya yang hadir malam hari ini bisa melihat ya potensi market yang sudah sangat besar dan luar biasa ya, insyaallah. Oke, nah kenapa dispenser tanpa galon? Karena di dalam dispenser itu memang nggak ada galonnya Bapak Ibu teman-teman, adanya filter ya. Nah, ada 4 filter ya. Pertama neosen. Nah, neosen ini yang memfilter partikel-partikel berat, klorin, kaporit ya. Makanya untuk masuk dispenser koi ini bisa air pump atau air tanah ya. Dia juga menyaring tanah, pasir, lumpur, kena semua di neosen. Kemudian masuk filter berikutnya yaitu aeromembran. Nah, aeromembrannya ini canggih Bapak Ibu. Dia bisa memfilter sampai ukuran 0,0001 mikron, artinya 1/10.000 ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman cek bakteri, virus terkecil itu 0,01 mikron. Kesaring nggak kira-kira? Pasti kesaring. Makanya menghilangkan bakteri, virus, logam, dan lain-lain. Menetralkan rasa, warna, aroma, menyingkirkan polutan, ya, dan pemakaian sangat praktis. Kemudian filter ketiga, plus inosen. Plus inosen ini untuk air itu menjadi lebih segar, ya, menambah kesegaran air kita. Dan menariknya di dalam dispenser itu ada tangki yang ada namanya antibakterial. Nah, kenapa? Karena kalau air itu Bapak Ibu di gelas itu kena udara, nah itu jadi bakteri. Nah, tapi kita dispensernya luar biasa, ada antibakteri. Bahkan beberapa tipe ada UV-nya juga. Nah, kita lihat pengecekan laboratorium di Koi berikut ini. Kabar baik dari Kue R&D Center di Seoul. Environmental Technology Research Institute yang menjadi pusat riset dan pengembangan produk kue
meraih peringkat tertinggi dalam pengujian Water Supply for Drinking Water oleh IRA. Dalam pengujian ini, Kue dinobatkan sebagai Laboratorium of Excellence dengan nilai memuaskan di semua 18 kategori evaluasi kinerja, termasuk pengujian logam berat dan zat organik. Prestasi luar biasa ini menandai tahun ke-17 berturut-turut Kue diakui secara internasional atas kemampuan analisis kualitas airnya. Jadi, makin yakin dong pakai Kue. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman harus yakin pakai Kue. Kenapa? Karena ya tadi Bapak Ibu dapatkan produk yang sangat berkualitas. Nah, jadi Bapak Ibu masih pakai galon segala obat ya. Jadi Bapak Ibu bisa ubah pengeluaran airnya mulai dari diri sendiri dulu ya. Cobain ya. Cobain punya dengan dispenser yang manapun ya, sesuai dengan anggaran teman-teman. Kenapa? Karena udah pasti keluar nih anggaran air minumnya. Ayo diubah menjadi paket bulanan untuk Kue ya. Nah, kenapa? Karena tadi ya untuk masuk ke dalam dispenser tanpa galon Kue ini ya, itu dicek dulu dengan namanya TDS. Nah, TDS-nya seperti ini. Nah, ini TDS saya yang dipakai oleh teknisi. Nah, air yang bagus TDS-nya itu di bawah 50 ya. Yang boleh masuk mesin Koi itu maksimum 500 teman-teman. Jadi di atas 500 nggak bisa ya. Nah, apalagi kalau dicek dengan elektrolisis ya. Nah, itu air putih, kelihatannya putih, bening, tapi ternyata mengandung logam ya. TDS itu total dissolved solid ya, total dissolved solid. Jadi kandungan logam yang ada dalam air. Kalau dia warna hijau berarti mengandung klorin, kalau hitam mengandung timbal, kalau putih mengandung aluminium. Jadi ini minum air apa minum logam kan gitu. Nah, itu pengaruh kesehatan jangka panjang itu luar biasa. Jadi penyakit ginjal ya, kanker ya, mual dan lain-lain. Nah, kita lihat video klip apa sih itu TDS. Kita lihat video klip berikut ini. Apa itu TDS? TDS atau Total Dissolved Solid adalah jumlah zat padat seperti mineral, garam, dan logam yang terlarut di dalam air. Diukur dalam ppm atau miligram per liter. Semakin tinggi TDS, semakin banyak zat terlarut yang mungkin mempengaruhi rasa dan kualitas air. Pengukuran TDS dilakukan menggunakan TDS meter yang mengukur kemampuan air untuk menghantarkan listrik. Umumnya, nilai TDS yang ideal untuk diminum berkisar antara 50 sampai dengan 300 ppm. Jika lebih dari itu, akan mempengaruhi kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Yuk cek kembali total dissolved solid di air minum kamu. Ya, jadi Bapak Ibu harus punya TDS ya. Ini murah, cuma 100.000. Bapak Ibu bisa cek di online. Ini dipakai oleh teknisi Koi. Ya. Nah, produk yang pertama yaitu water purifier. Produk Koi yang berikutnya yaitu udara, ya, yaitu air purifier. Nah, kenapa? Karena tadi ya, ini liburan panjang, ya banyak orang ke puncak. Untuk nyari apa sih? Refreshing tentunya ya, dan nyari udara sehat, bener nggak? Nah, kita nggak perlu ke sana, Bapak Ibu teman-teman. Nah, di hadapan saya ini ada air purifier di kamar saya ini, Masya Allah ya. Kenapa? Karena udara semakin kesini, kira-kira semakin sehat apa semakin nggak sehat? Makin nggak sehat. Kenapa? Karena jumlah kendaraan makin banyak, jumlah pabrik makin banyak, kan gitu. Nah, kita jadi nggak sehat. Nah, apalagi untuk orang-orang yang sensitif ya, alergi, asma dan lain-lain. Nah, untuk mengukur pakai ukuran namanya PM, particulate meter. Debu itu ukurannya itu kurang dari 2,5 mikrometer ya. Debu halus kurang dari 10 mikrometer. Nah, tapi kalau Koi ini Bapak Ibu teman-teman ya, itu sampai menyaring 0,02 mikron. Nah, Jadi kita lihat ini ya. Menyaring debu sangat halus berukuran 0,02 mikron. Artinya apa? Artinya ketangkep semua tuh ya teknologinya. Ya pre-filter, ya itu partikel-partikel besar, kemudian masuk ke filter fine dust itu untuk debu-debu halus ya, bulu-bulu kucing dan lain-lain. Kemudian deodoran itu untuk udaranya jauh lebih segar, dan HEPA filter itu yang teknologi terkini. HEPA 13 itu untuk
virus-virus kayak seperti corona ya, terus yang mau masuk gitu ya, ada juga yang flu dan lain-lain. Jadi manfaat pembersih udara ini ya, penjernih udara ini membantu yang punya kesulitan pernapasan ya. Bahkan teman saya alhamdulillah ya, yang tadinya sinus jadi sembuh, yang tadinya asma jadi sembuh. Nah, bahkan tadi saya presentasi, Masya Allah ya Pak, saya mau beli 2. Segampangnya gitu. Kenapa? Karena semakin kesini Bapak Ibu teman-teman, itu orang tuh butuh sehat, bener gak? Kita kerja buat apa sih? Ya, buat sehat ya. Kalau kita nggak sehat ya nggak bisa kerja kan gitu. Nah, ini beberapa video manfaat dari air purifier Koi. Aku mau kasih tips biar udara di rumah itu selalu sehat, bersih, dan segar. Pertama nih, kalian bisa pakai AC. Kedua, pakai kipas angin. Dan ketiga, pakai air purifier. Yang aku pakai ini dari Kowe yang tipe Storm ya. Pas awal aku nyalain tuh indikatornya merah, yang artinya udara itu nggak sehat. Nah, di bagian sini, itu tempat udara masuk buat disaring. Dan bisa buat nyaring partikel besar sampai ke debu halus. Karena udah dilengkapi dengan 4 tahapan HEPA filter. Nah, di sini tuh ada beberapa mode ya. Pertama, ada mode silent. Jadi suara yang dikeluarin itu nggak bising. Terus kalau mau lebih optimal, kalian bisa pakai mode hiss. Untuk keluaran anginnya ada 2 pilihan. Ada long, cocok buat ruangan memanjang. Terus yang wide bisa menjangkau area sampai 49,5 meter persegi. Kecepatannya juga bisa diatur ya. Ada 3 mode dan bisa difungsiin juga sebagai kipas angin. Kalau butuh ngebersihinnya yang cepat, kalian bisa pilih mode quick dan kita juga bisa set timernya. Desainnya aku suka banget karena elegan, minimalis, dan ramping. Nah, setelah aku diemin beberapa lama, indikatornya itu berubah jadi biru. Yang artinya udara di rumah aku tuh udah sehat. Detailnya aku tulis di caption ya. Jadi luar biasa Bapak. Ya. Nah, itu yang saya punya tuh, tipe Storm. Dan kita lagi ada promo Bapak Ibu teman-teman, paket bundling sampai besok ya, sampai besok tanggal 27 itu yang beli ya, itu dapat ampau ya, dapat ampau 200.000 lumayan ya. 200.000 yang closing dapat 200.000 ampau ya. Jadi Bapak Ibu yang belum punya, apalagi yang masih punya anak kecil, saran saya beli ya. Kenapa? Karena ini investasi jangka panjang ya. Kenapa? Karena semua dirawat oleh Koi ya. Jadi filosofinya Bapak Ibu ini seperti kayak langganan, tapi bedanya kalau internet kan wifi, kalau ini air ya. Tapi ini kita bayar secara paket bulanan ya, mengubah air baku, air tanah atau PDAM menjadi air layak minum. Nah, jadi dengan kemudahan tadi Bapak Ibu teman-teman ya, tanpa repot beli galon, angkat galon ya, tanpa beli dispenser, kita udah punya dispenser tanpa galon ya. Anggarannya sesuaikan dengan anggaran teman-teman ya. Kita ada anggaran dispenser yang 100 ribuan ada, yang 200 ribuan ada per bulannya, yang 300 ribuan ada. Nah, kalau saya pakainya yang tipe core ya, yang 390 per bulan. Nah, jadi hanya mengalihkan saja ya. Jadi bukan anggaran baru sejatinya. Makanya Bapak Ibu yang belum beli, ayo segera beli mumpung lagi dapat dapat bonus tambahan ampau 200.000 kan lumayan ya. Apalagi kalau beli di booth ya, Bapak Ibu dapat lagi tambahan, ada lucky draw, dapat tumbler, dapat kipas angin, dapat power bank. Jadi banyak banget hadiahnya ya. Mumpung sampai tanggal 27 besok Bapak Ibu ya, yang pengen beli bisa beli di booth, saran saya ya, biar dapat hadiahnya banyak. Bahkan tadi ya, oksigen juga ya, Bapak Ibu bisa cek di rumah sakit, satu tabung oksigen tuh kurang lebih 800 ribuan ya. Nah, kita cuma 220.000 yang saya punya di Storm ini 220.000 ya. Itu udah bisa dipakai sepuasnya, sampai luas areanya itu 50 meter persegi. 50 meter persegi kan hampir luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu rumahnya ya tipe rumah sederhana ya, satu rumah lah ya, ke kamar ya kan. Nah, ini tipe-tipenya untuk air purifier ya. Nah, kita lihat nih di mana saja sih dispenser Koi itu dipakai ya. Kita lihat video klip di sini. Halo, hari ini kita akan berkunjung ke kampus, sekolah, atau pesantren yang sudah menggunakan water purifier Kowe. Yuk, kita lihat. Kalau kita bisa tembus gak bakal sakit. Terus juga nggak salah. Seger dan praktis banget, nggak perlu beli air mineral di toko-toko lain.
Ya, alhamdulillah dengan pengadaan alat water purifier Kowei di sini kita sangat terbantu dalam mendukung program Green Campus di LUPI. Mudah-mudahan dengan inisiasi ini akhirnya habit seluruh aktivitas di LUPI menjadi lebih baik, yaitu membawa tamu dari rumah disulang sepuasnya. Terima kasih. Nah, kurangi sampah plastik ya. Nah, ini yang dari stasiun-stasiun Bapak Ibu teman-teman ya. Kita lihat video klip berikut ini. Di stasiun LRT Jabodebek ini ternyata kita bisa isi ulang air minum secara gratis. Karena mau di stasiun Pancoran tadi ini kita cobain yuk isi air minum di sini. Air minum ini telah disterilisasi. Kita langsung aja isi minumnya. Ada yang hangat, ada yang suhu ruangan, dan ada yang dingin juga. Kok mau ambil yang dingin ya? Yang dingin yang ruangan ya, showroom. Pastikan jangan sampai meluber dan jangan tumpah-tumpah ya. Tuh, kurangi sampah plastik dengan membawa botol sendiri. Bapak Ibu, jadi itu kelas negara aja kan di kampus, pesantren, sekolah, artinya apa? Ini sebuah peluang ya. Nah, kita mulai dari diri sendiri Bapak Ibu teman-teman ya. Kita mulai dari diri sendiri untuk miliki ya. Karena itu selusnya kalau Pak Sarono ya. Nah, kita next aja. Nah, harganya berapa sih ya? Tapi sebelumnya saya ingin tanya ke Bapak Ibu teman-teman, siapa yang pengen punya ya? Yang pengen dulu nih. Yang pengen punya air purifier atau water purifier boleh ketik di kolom chat. Yang pengen dulu ya, yang pengen ya. Yang pengen siapa aja nih ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya ya. Sebenarnya sih kalau untuk air minum Bapak Ibu tinggal ngalihin aja sebenarnya. Jadi bukan anggaran baru ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tahan malah jadi tambah tahan rezekinya gitu ya. Kenapa? Karena itu udah anggaran yang memang udah pasti keluar ya. Udah pasti keluar, anggaran air minumnya tinggal Bapak Ibu alihkan saja. Bahkan luar biasa ya. Kemarin saya baru silaturahmi ke di sini ada nih Bu Eli ya. Alhamdulillah tadi dapat testimoni suami beliau BAB-nya jadi lebih lancar Pak Varian, Masya Allah ya. Nah jadi itu apa ya? Jadi apa namanya? Kita tuh apa ya? Jadi manfaat tuh banyak orang ya dengan air itu. Nah jadi Bapak Ibu ya kita lagi ada promo juga di tim Bu Faridah ya, bagi Bapak Ibu yang jualan ya, yang jualan paket wow 1 ya. Jadi ini tuh hadiahnya sebenarnya untuk yang jualan ya. Tapi kalau yang ngejual pengen ngasih ke orangnya, yang beli ya terserah. Tapi kita kasihnya untuk yang jual. Sama yang promo dari Kowei untuk ampau 200.000 itu untuk yang ngejual Bapak Ibu. Itu untuk yang ngejual 200.000 lumayan ya. Dan Bapak Ibu saran saya kalau yang belum belinya di booth aja. Ya ini batas waktu Januari sampai besok tanggal 27 jam 23.59 ya. Nanti di booth bisa dapat banyak banyak hadiah ya, lucky draw. Oke, nah ini harganya ya. Untuk sekarang untuk unitnya ini harga unit 2025 ya. Ini harga filter package 2025. Jadi turun ya. Core 2,6 jadi 1,8 ya lumayan. 800.000. Jadi ini perawatan. Nah, menariknya Bapak Ibu ya. Nah, ini paling murah nih, ini yang best seller juga ya. Hanya 299.000 ya. Dapat 2 lagi ya, dapat 2 dan Bapak Ibu ini menariknya sudah termasuk pertama instalasi, kedua ya perawatan 2 bulan sekali teknisi datang ke rumah ngebersihin ya kan. Kemudian yang ketiga penggantian filter gitu kan. Terus yang keempat garansi unit ya selama masa paket bulanan ya. Tinggal Bapak tinggal pilih aja bulan yang berapa bulan. Terus yang terakhir gratis 1 kali relokasi. Jadi kalau misalnya pindah rumah itu bisa. Itu udah gratis. Nah ini paket combo ekonomi 299 per bulan sampai 84 bulan. Ini combo family ya, ada yang 399, 439, 479. Kalau saya yang tipe core, tom dan core ya. Kenapa? Karena kapasitasnya banyak ya, air minumnya bisa buat sedekah air juga ke tetangga dan lain-lain. Apalagi mau masuk Ramadan ya, sedekah air Bapak Ibu, Masya Allah. Nah ini yang kristal ya, dan 599 sama 699 yang keluar air es batu ya. Jadi selain normal panas dingin es batu, terbiasa ya.
Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan ketik di kolom chat Bapak Ibu sebelum saya jelasin untuk bisnisnya ya. Silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan bisa ketik di kolom chat ya. Bu Jayani, bismillah, pengen banget. Ayo Bu, bismillah ya. Itu air tinggal Bu Jayani alihin aja ya, alihin aja ke dispenser yang Ibu sesuaikan dengan anggarannya. Itu insya Allah jauh lebih hemat, jauh lebih praktis, nggak perlu angkat galon lagi, dan lebih higienis ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, sebelum saya ngomong apa yang didapatkan ketika Bapak Ibu jalankan bisnis ini ya. Oke, kalau yang fobia uang boleh keluar, boleh ya, karena ini ngomongin bisnisnya ya. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih yang kita dapatkan ketika kita join bisnis bersama Koi, Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, ini komisinya ya. Jadi ini sistemnya direct selling Bapak Ibu, jadi bukan MLM. Kenapa? Karena kalau MLM itu untuk jadi pemasar itu harus beli produknya dulu. Kalau ini Bapak Ibu belum beli produk juga nggak apa-apa. Tapi bedanya kalau belum beli produk, belum merasakan banget lah. Karena biasanya kalau ditanya orang pada saat nawarin, Ibu pakai yang mana? Nah, mati gaya kita. Kenapa? Karena kita belum beli. Nah, sekarang saya beli yang mana saja terserah ya. Yang penting beli. Nah, ini komisinya kalau tipe wow combo ekonomi 3,5 juta di minggu 1-2, minggu ketiga 4 3 juta. Family 4,5 juta ya, yang minggu ketiga atau 4 juta. Jadi ini komisinya Bapak Ibu teman-teman itu dibayar bulanan setiap tanggal 20. Makanya setiap tanggal 20 itu alhamdulillah ada transferan terus ya, 2 digit Masya Allah. Jadi, dan ini lagi promo Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jualan 2 dapat lagi tambahan 1 juta. Luar biasa ya, ini promonya banyak banget. Makanya Bapak Ibu besok terakhir tanggal 27 Januari untuk masuk ke penjualan Januari ya. Nah, ini komisinya juga untuk 1 wow. Nah, 1 wow itu 3,5, kalau 2 wow itu 9 juta ya. Nah, tapi ini dapat tambahan lagi 1 juta, jadi 10 juta. Luar biasa ya. 3 wow dapat lagi, bukan 13,5 tapi dapat lagi 2 juta ya. Jadi patang 1 juta, luar biasa nih. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana sih membangun bisnis ini profit 2M dalam 2 tahun ya? Maksudnya apa sih? Ini udah ada bukti soalnya ya. Itu SM kita bersama itu Pak Sarwono ya. Beliau Masya Allah tabarakallah 2 tahun dapat 2M, dan itu luar biasa ya bisnisnya. Nah, dalam membangun bisnis dalam Koi, Bapak Ibu mulailah dari HP. Nah, HP itu yaitu Health Planner ya. Health Planner itu daftarnya gratis, cukup KTP sama email ya. Nah, Bapak Ibu bisa dapat ID HP. Nah, untuk jadi pro HP minimal jualan 1 Bapak Ibu. Gampang nggak? Jualan 1? Gampang banget harusnya. Masa sih selama 1 bulan nggak jualan 1? Jadi kalau misalnya nggak jual ya berarti Bapak Ibu ya bingung ya. Nah, ini hanya sekedar daftar apa jualan gitu ya. Nah, insya Allah dalam 30 hari ya 1 lah ya. Itu jadi pro HP. Nah, HM itu Health Manager plus minus 70 juta per bulan ya. SM Sales Manager ya, dan GM General Manager. Nah, ini saya sering ditekankan oleh SM Pak Sarwono, Mas Rian, siklusnya dalam Koi itu cuma 3. Yang pertama, siklus pertama rasakan pengalamannya. Nah, caranya gimana? Ambil ya layanan bayar bulanan Koi gitu kan. Nah, yang mana terserah, mau yang udara boleh, mau yang air minum boleh, silahkan. Kenapa? Karena habis itu masuk siklus kedua, ceritakan pengalamannya ya. Makanya saya nih kalau promosinya itu pede. Kenapa? Karena kalau kita jelasin dari hati Bapak Ibu, insya Allah sampai ke hati gak? Insya Allah sampai ke hati. Kenapa? Ya karena kita pakai gitu. Tapi kalau kita katanya, waduh, dijamin bukan berarti nggak mudah closing ya. Bisa closing tapi agak lama ya. Ya, ceritakan pengalamannya. Ya, potensi pengalaman hanya berbagi cerita ya.
itu 2-3 juta. Ya alhamdulillah saya Messi, alhamdulillah ya Allah ridho 2 digit terus ya. Kemudian siklus ketiga kembangkan bisnisnya ya, bangun tim ya. Nanti lulus tes interview untuk jadi promosi health manager. 20, 90, 2 digit. Oke. Nah, di bulan kelima baru health manager syaratnya